Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama kamera liar ya. Nah, jadi di mana di sini saya mau memberikan lagi yaitu eh, potensi budidaya bibit cabai Jawa atau cabai jamu itu seperti apa. Nah, seperti di sini ya, kita spilkan dulu untuk di kebun. Nah, ini semuanya masih dalam proses pengembangan ya. Jadi masih belum produktif untuk pengambilan buahnya dari pohonnya, itu masih belum produktif. Memang ada beberapa kali sudah pernah menjualnya. Dari beberapa pohon ini itu kita sudah dapatkan sekitar 3 kilo kemarin ya, minggu kemarin. Nah, dan hal tersebut tidak sekali panen ya. Kalau dilihat teman-teman, ini masih pohonnya kecil ya. Nah, jadi di sini adalah potensi besar menurut teman-teman, menurut saya. Karena kenapa? Cabai di sini eh, semakin besar pertumbuhan cabai itu, maka potensi buahnya akan semakin banyak. Jelas ya, semakin banyak buahnya otomatis semakin harga jualnya itu eh, bagus. Nah, karena melihat dari harga jual cabai sekarang itu, kemarin itu bertepatan di harga sekitar 80.000 per kilo. Itu keringnya ya. Nah, jadi di mana potensinya ya? Potensinya tuh sebetulnya gini ya. Tanamnya satu kali, panennya berkali-kali. Nah, kalau sudah jadi pohon cabai ini ya, pohon cabai Jawa ini kalau sudah jadi itu bisa dipanen sekitar 1 minggu 2 kali. Kalau memang pohonnya itu banyak ya, kan harus memilah-milah. Jadi di sini ada yang tua ya, ada yang sudah tua, kemudian ada yang remaja, terus masih ada yang muda itu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini hampir memerah ini, kalau sudah berwarna hitam seperti ini, hampir memerah sudah ini nantinya. Nah, ini akan menjadi produktif eh, terus ya. Pembuahannya itu akan terus. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Coba dilihat ya. Tuh. Mulai dari atas itu sudah bisa terhitung berapa banyak buahnya ya ini. Mulai dari ujung ini masih eh, belum berkembang sekali ya. Tuh, satu dua, pokoknya banyak wis ya. Tuh, coba perhatikan ya. Tak sepil videonya. Tuh buahnya ya. Bahkan sampai bawah pun itu. Bahkan sampai bawah pun kalau pohon yang normal itu seperti ini. Ini paling bawah ini masih bisa berbuah ya. Tuh, ya. Ini masih ada juga yang kecil-kecil yang bagian bawah. Nah, jadi di sini ya. Nah, pohon cabai ini adalah proses perawatannya itu kalau kecil itu lumayan rumit menurut saya, lumayan sulit. Nah, kenapa? Karena eh, meskipun ada yang jual bibitnya yang kecil, itu belum tentu kalau di tanahnya teman-teman ketika ditanam itu belum subur. Nah, dan di sini saja prosesnya itu eh, hampir 1 tahun ya, ini pohon ini ya, yang bagus ini, yang tumbuhnya agak rimbun ini, hampir 1 tahun baru bisa dipetik buahnya. Kalau tergantung dari tanahnya teman-teman ya, kalau memang subur nanti juga potensinya akan semakin cepat. Nah, tergantung juga dari rindangnya atau naungan-naungan di samping-sampingnya. Kalau di tempat yang rindang itu biasanya eh, lebih banyak ke daunnya daripada yang ke buahnya ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau di sini kan ini sudah agak panas ya, agak terkena panas, dan juga tanahnya kering seperti ini ya, gersang sekali. Tuh, tuh ya. Tanahnya kering dan hanya mengandalkan air hujan saja. Nah, cabai ini bisa bertahan bertahan kok ya di tanah yang kering, asalkan dia sudah bisa tumbuh. Nah, tapi teman-teman jangan biarkan, tetap harus disiram ya. Karena yang namanya tumbuhan itu harus tetap membutuhkan yang namanya air atau minum. Nah, kemudian kenapa saya katakan dari perawatannya itu mulai kecil sampai umur bisa berbuah itu sangat sulit sekali. Seperti contohnya di sini ya. Mana lagi ya? Eh, Mana ya kemarin? Nah, ini ya. Ini untuk tanamnya sama ya.
Nah, ini untuk tanamnya sama. Ini perkembangannya agak lambat ya. Yang sebelah sini perkembangannya agak lambat. Nah, jadi ini sudah mulai eh, beradaptasi untuk apa namanya, untuk akarnya itu sudah beradaptasi dengan tanah setempat ya di sini. Kemudian juga ada yang mati, ini tinggal apa? Tinggal lanjarannya saja ya. Nah, untuk tata caranya teman-teman kalau mau menanam pohon cabai Jawa seperti ini, itu adalah hidupkan dulu untuk media rambatnya. Nah, kalau di sini biasanya umumnya itu pakai daun resede ya. Resede itu seperti, oh di sana ada ya. Pokoknya teman-teman kalau nggak tahu resede itu, sebentar tak kasih tahu. Daun resede itu seperti ini loh, ini loh ya. Kalau beli per bijinya itu di sini sekitar 3.000 per pohon ya. Sudah potongan seukuran sekitar 1,5 meter atau 1,20 meter. Nah, ini resede. Ini juga resede. Apa saja sebetulnya bisa ya, teman-teman. Yang penting itu adalah untuk media rambatnya itu bisa bertumbuh terus. Karena memang cabai ini tanamnya satu kali, hidupnya itu bertahun-tahun gitu ya. Tidak seperti cabai-cabai yang cabai itu ya, cabai apa namanya, cabai di lahan-lahan sawah itu enggak ya, itu ada masa matinya. Kalau cabai seperti ini semakin lama juga akan semakin eh, besar ya pohonnya. Nah, kalau untuk media lanjarannya atau media rambatnya itu bisa pakai daun pohon randu seperti ini, pohon randu atau pohon kapuk ini ya. Oke, seperti ini. Bisa juga singkong ya, singkong tapi yang jangan yang untuk dikonsumsi, artinya singkong yang tidak bisa berbuah pohonnya ya. Contoh daunnya seperti ini ya teman-teman. Ini ya. Oke. Ya, seperti ini, yang lebar-lebar pokoknya daunnya. Dia tidak akan bisa berbuah dan umurnya bisa bertahun-tahun juga. Semakin besar untuk umurnya, semakin lama untuk umurnya, maka pohonnya akan semakin besar juga. Dan besarnya pun tidak terlalu cepat kalau untuk pohon singkong yang seperti ini bentuknya. Berbeda dengan singkong yang itu yang di sana yang ditanam itu ya. Nah, singkong-singkong konsumsi itu kan 1 tahun saja dia sudah harus dicabut itu. Kalau nggak dicabut ya pohonnya mati. Tapi kalau di sini pohon singkong seperti ini itu nggak akan mati ya. Nih. Dan juga bisa nanti eh, bisa diambil untuk daunnya, itu bisa dijual lagi juga bisa, kemudian dikonsumsi juga bisa ya. Kalau daun randu kan nggak bisa dikonsumsi ya untuk daunnya. Kalau resede itu bisa kalau punya ternak ya. Kalau punya ternak itu bisa diambil juga untuk pakan kambing atau pakan apa ya. Nah, jadi di situ. Jadi harus apa namanya, simbiosis mutualisme ya. Jadi saling menguntungkan. Dan tanaman cabai ini pun bukan seperti benalu ya, yang dia bisa mematikan pohon inangnya ya. Jadi ini enggak, dia cuma hanya merambat seperti ini. Nah, menanam cabai Jawa seperti ini itu biasanya terkendala oleh yang namanya ngeluntung daunnya ya, seperti ini. Coba perhatikan, pasti biasanya dalamnya itu kalau nggak semut ya kutu-kutuan lah pokoknya. Cuman ya jangan terlalu khawatir. Jangan terlalu khawatir, meskipun ngeluntung-luntung seperti ini dia tetap berbuah ya. Nih, tetap berbuah. Dan juga pada akhirnya dia tetap bisa menyembuhkan diri. Nah ya, oke, seperti ini tuh bisa dilihat, dia pasti akan menyembuhkan diri kok, bisa mekar sendiri. Nah, ini seperti ini ya, dia bisa mekar lagi lah istilahnya. Meskipun nggak sempurna tetapi tetap buahnya tidak mengurangi daripada hasil buahnya. Ya mungkin dari segi pertumbuhan dia agak lebih lambat ya daripada yang subur daunnya mekar-mekar ini ya. Nah, ini memang seperti ini nih ya. Nih, dia juga bisa menyembuhkan diri kok nantinya ya. Ini masih daun-daun muda biasanya yang terserang. Kalau yang daun-daun sudah tua di sini dia tidak akan terserang. Nih contohnya. Nah, dan juga ini sudah melihat kemarin dari penjualan dari beberapa pohon ini cuma
satu gelintir, dua gelintir saja yang kita ambil dan bisa menghasilkan sekitar 3 kiloan, maka di sini juga bertambah lagi ya, juga mau mengembangkan lagi. Nah, ini sampai ke timur sini ya. Nah, ini memang sengaja untuk pohon singkongnya. Ini sistem sambung ya. Jadi yang bawah ini pakai singkong yang nggak bisa berbuah, yang di atas pakai singkong biasa ya, atau singkong konsumsi seperti itu. Nah, nantinya yang diambil itu adalah singkong yang bawah. Ya, singkong yang bawah itu tujuannya supaya dia lebih kuat ya, tidak mudah mati. Nah, oke, jadi di sini kalaupun teman-teman punya modal yang lebih, itu bisa belikan saja pohon yang mudah hidup itu seperti resede ya. Seperti kayu resede seperti ini, itu mudah hidup dan juga kalau sudah hidup sepertinya nggak bisa mati ya. Ya bisa sih mati, cuman kalau akarnya memang terserang penyakit. Tapi rata-rata umurnya lama dan nggak bisa mati. Oke, jadi seperti ini. Pokoknya apa saja untuk media lanjarannya itu segalanya boleh. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ya, dia baru saja disemai. Nih ya. Baru saja disemai karena memang ini media cagaknya itu belum kemarin mati ya. Kemarin mati karena pakai kelor, akhirnya di sini ditanam lagi. Nih, ya. Nah, ini sebetulnya sudah bisa dirambatkan ya. Nih. Padahal baru semai saja dia sudah berbuah seperti ini. Nah, potensi terbesarnya kalau nanam cabai Jawa itu seperti ini ya. Oke. Mana lagi? Nah, ini sudah bisa mulai berbuah ini. Nih. Ya. Modal awal untuk kalau kita beli semuanya itu cukup lumayan ya. Anggap saja satu satu cagak itu bisa normalnya diisi 3 sampai 4 bibit ya. 3 sampai 4 bibit. Yang pada nantinya dia akan rimbun nanti ke atasnya, itu bagus ya. Kalau satu kurang rimbun ya, jadi kurang ini eman-eman cagaknya ya, eman-eman media ininya, eman-eman cagake. Jadi kalau pakai 3 atau 4 bibit itu bisa rimbun nantinya. Nah, dan seperti ini ya, ini yang sudah berkembang ini ya, ini cukup subur. Coba perhatikan itu ya, mulai dari daun atas itu sedikit yang ngeluntung ya. Ini sudah rimbun ya. Kalau kita cek di sini, ini kalau enggak 3 4 ini ya, berapa pohon ini? 1 2, oh 2 ya, 2 pohon saja di sini. Ini ya, ini hanya 2 pohon saja, ini sudah rimbun begini ya. Nih 1 2 saja ini ya, masih besaran jari kelingking saya untuk ukuran pohonnya ya. Ini posisinya sudah rimbun begini tuh ya, karena ini memang subur. Dan untuk media cagaknya itu pakai daun kelor, pakai kelor itu ya, pakai kelor. Nah, dari pengalaman sebelumnya ini saya jelaskan juga ya, kalau pakai kelor ya, kalau pakai kelor pada masa-masa kecil itu biasanya terserang ulat ya. Mana ya, oh di kebun yang satunya itu media cagaknya itu pakai kelor teman-teman ya, media cagaknya itu pakai kelor. Nah, pada saat kecil begini itu kelor itu terserang ulat ya. Kalau enggak batangnya yang terserang ulat, itu daunnya. Itu daunnya. Kelemahannya di kelor itu di situ. Kalau kelor yang sudah besar, yang tumbuh besar seperti itu tadi, atau batangnya ini yang sudah besar, itu jarang terserang ya. Dari pengalaman yang kemarin itu.
Nah, makanya kenapa pohon kelor ini tidak disarankan untuk nanam apa namanya cabai di sini, karena nanti ulatnya itu akan turun eh, menggerogoti si batang ini, dan pada nantinya kalau nggak ngegerogoti si pohon cabenya itu pasti nanti media tanamnya itu, atau bukan media tanam ya, cagaknya itu mati ya. Padahal si cabai ini sudah tumbuh-tumbuhnya, kan kita yang kesusahan, kasihan cabenya nanti kalau sudah tumbuh, cabenya sudah tumbuh tetapi pohonnya itu mati, batangnya itu mati. Jadi harus di apa namanya digogrotin lagi tuh, dilepasin lagi, kemudian dikasih cagak yang baru, dan itu juga menghambat untuk pertumbuhannya si cabai itu sendiri. Meskipun nggak mati tetapi tetap terhambat ya. Nah, oke, sudah 15 menit kita ngonten ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah potensi besar untuk menanam cabai jamu atau cabai Jawa itu cukup bagus ya. Asalkan cara-caranya itu dihidupkan dulu untuk cagaknya atau pohonnya, kemudian baru kalau sudah ada potensi hidup itu ditanam untuk cabenya, karena pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Nantinya bisa akan menyalip cagaknya ya. Mungkin itu saja, jangan lupa like dan subscribe.